Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Recording in progress. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pengurus, ini ketua 1 belum ada, Sekum belum ada, sekretaris Pak belum ada juga ya, belum ada semuanya. Juga bapak-bapak yang hadir ini belum ada ibu-ibunya yang hadir, bapak-bapak semua. Pak Muji, Pak Dalio, Pak Chandra, Pak Atta, Pak Roni, Pak Agus, Pak Fengki, Pak Edi, Pak Ardi, Pak Reza, Pak Royan, dan Pak Suyat yang paling jauh. Pak Suyat, apa kabar? Pak Suyat Medan ya? Medan. Wow, Pak Suyat Medan, baik, tapi ya teman-teman, baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya, walaupun baru sebagian kecil, tetapi kita mulai saja. Malam ini kita setelah cukup lama tidak rapat, ingin melakukan evaluasi sekaligus laporan beberapa kegiatan. Juga mungkin dari bapak-bapak yang ada. Ya ini bapak-bapak aja ya, ibunya pada kemana ya? Biasanya aktif tuh hari ini biasanya. Oh ya betul Tio. Bapak-bapak yang ada mungkin nanti dari masing-masing bidang bisa melaporkan. Katanya malam Jumat, Pak. Oh tuh. Persiapan ya. Sekaligus juga nanti Pak Muji akan menyampaikan rencana kita mengadakan pelatihan untuk bencana. Sebagai laporan Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin sudah ada yang saya sampaikan juga yang lalu bahwa per 1 Juli ini yang selama ini KREKI disupport oleh IDS Med dengan dana CSR-nya, tetapi karena IDS Med dalam proses alih kepemilikan, maka mereka sementara tidak mengeluarkan dana CSR, sehingga per 1 Juli KREKI harus murni mandiri, tetapi masih bisa menempati kantornya, entah sampai kapan kita belum tahu. Oke. Itu sebabnya kita melakukan berbagai upaya, antara lain kita juga ada bekerjasama dengan satu pihak yang akan mencoba mencari solusi membantu kegiatan kita, tetapi juga diharapkan ada sedikit nanti pemasukan. Salah satunya adalah melakukan advokasi. Jadi tim tersebut melakukan advokasi ke rumah sakit yang selama ini ada beberapa rumah sakit yang menerima pasien-pasien tidak jelas pembiayaannya, mungkin karena dia gelandangan, pengemis, atau mungkin bermasalah BPJS-nya. Maka tim yang kerjasama dengan kita ini akan membantu pasien, tapi juga sekaligus membantu rumah sakit. Jadi artinya jangan sampai pasien itu terlantar, tetapi untuk pasien rumah sakit menerima juga mereka akan dicarikan sumber pembiayaan. Salah satunya adalah dengan kerjasama dengan Basnas. Juga ada satu lagi, saya lupa namanya. Duafa Pak. Bukan Duafa, satu lagi apa sih namanya, lupa saya. Ya, tapi sejenis itulah, sejenis Duafa. Yang diharapkan rumah sakit tetap menerima pasien itu, tetapi rumah sakit akan mendapat pembiayaan, jadi nggak rugi. Tetapi dengan membantu itu diharapkan sebagian pendapatan rumah sakit itu juga dikontribusikan untuk jasa tim ini yang membantu, yang tadinya 0 rupiah menjadi X rupiah. Apa salahnya kalau sebagian bisa dibantu untuk tim ini. Tetapi supaya Basnas itu bisa kerjasama dengan kita, tidak mungkin dia kerjasama dengan perkumpulan. Dia harus kerjasama dengan yayasan, sehingga KREKI membentuk suatu yayasan yang namanya Yayasan Peduli
emergency peduli. Yayasan Relawan Peduli Emergency. ya Yayasan Relawan Peduli Emergency. Ini masih lekat dengan nama krekinya. Itu salah satunya yang nanti akan mulai di beberapa rumah sakit. Mungkin kalau ada Bapak Ibu melihat ada rumah sakit yang punya masalah, biasanya mungkin rumah sakit yang lokasinya relatif di banyak masyarakat menengah ke bawah ya, yang mungkin di situ banyak tidak mampu, dan rumah sakit merasa bahwa sering dirugikan dengan adanya pasien-pasien tersebut. Nah, itulah yang mungkin merasakan manfaat terhadap keberadaan tim kita ini yang sekaligus melakukan kepedulian sosial, membantu masyarakat, tetapi juga sekaligus membuka peluang rumah sakit tidak harus 0 rupiah. Itu salah satunya, Dave. Tapi ini sedang akan berjalan, dan ini sudah pengalaman sebelumnya di Kartika Pulau Mas. Masjid Kartika Pulau Mas sudah menjalankan, dan ternyata cukup banyak yang terbantu dengan itu. Kemudian juga kita akan mencari peluang untuk, selama ini memang kita lebih banyak pelatihan-pelatihan yang gratis, juga sedang ada mitra yang akan, nanti terutama oleh Pak Chandra, ini nanti yang harus banyak bekerja sama. Mitra akan membantu kita untuk melakukan pelatihan di perusahaan-perusahaan. Semoga dengan cara itu maka akan mendapat tambahan income untuk operasional organisasi. Dan satu hal lagi yang diharapkan juga nanti partisipasi Bapak Ibu, juga mungkin yang kebetulan pengurus wilayah, kebetulan jadi pengurus pusat juga di wilayahnya, melakukan berbagai kegiatan pelatihan ilmiah, seminar, workshop, dan lain-lain yang berbayar tapi tidak mahal, yang berbayar tapi murah. Tetap kita mengedepankan unsur sosialnya juga, sehingga itu pun bisa menjadi nilai tambah. Itu beberapa informasi terkait dengan kondisi kreki, sehingga kalau ada wilayah-wilayah yang membuka, yang lalu kami bisa mengcover biaya konsumsi dan lain-lain, untuk sekarang saat ini memang kami minimal. Kabarnya kemarin Jawa Timur sedang akan membuka untuk wilayah Jawa Timur, tetapi relatif juga harus melakukan upaya mencari dana untuk konsumsinya. Kemudian juga mohon nanti kalau boleh sih menyampaikan, bisa ditayangkan lagi nggak ya pengurus, takutnya ada yang lupa nih di bagian apa. Adit, coba tayangkan pengurus, Dit. Baik, Pak, sebentar, Pak. Kalau boleh nanti kalau kebetulan ada yang hadir, nggak apa-apa, secara lisan pun nggak apa-apa. Kalau ada yang melakukan kegiatan, mungkin menginformasikan kegiatan. Kalau belum melakukan kegiatan, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di tahun 2024 ini sampai dengan Desember. Karena waktu kita tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Desember, apa kegiatan yang bisa dilakukan, nanti mohon Bapak Ibu yang hadir bisa menyampaikan informasinya. Bisa ditayangkan, Dit? Iya, Pak. Yang dibuka, Pak. Juga yang kedua, ini bulan Juli Kreki sedang mendapat cobaan ya, Yang kedua, ambulan kita selama ini dikelola oleh DDSM, dan sepenuhnya biaya operasional ditanggung oleh DDSM. Ada 10 ambulan, 9 ambulan sih, karena yang satu di Kreki Sulsel. Tetapi DDSM pun ternyata sedang mengalami kesulitan bisnisnya, sehingga kami juga baru tahu ternyata ada 5 ambulan tidak dapat dioperasionalkan karena rusak. Dan beberapa kondisi, selama ini DDSM sudah sangat bagus sebetulnya, kan kita juga berterima kasih karena membantu operasional, tapi juga kita tidak bisa pungkiri karena bisnis mereka ternyata ada masalah, sehingga kami justru meminta untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan DDSM,
sehingga kami masih punya 5 ambulan tetapi dalam kondisi rusak, yang nanti kalau ada yang memang bisa kerjasama dengan rumah sakit di setempat, mungkin kami bisa, contohnya Padang nih, yang lalu Pak Adi butuh ya, tapi kondisinya rusak nih Pak Adi, sedang coba kita perbaiki juga. Nah kalau memang nanti Padang terutama memerlukan, tapi coba cari kerjasama rumah sakit yang mau memaintenance, mengoperasionalkan, tetapi tetap mengedepankan fungsi sosial. Pak Ardi dengar ya? Boleh ditanggapi sedikit Pak? Iya ya, silakan. Sedikit aja. Jadi sebenarnya kampus siap membantu Pak untuk operasional kampus saya Pak Astika Salih Pak. Karena di situ ada perawat, ada kalau bidan. itu nanti, Ya Pak. Jadi kalau memang itu nanti bisa mungkin akan kita cari ambulan yang kita pun tetap akan berusaha memperbaiki tidak parah-parah sekali. Baik Pak. Tapi nanti kalau dimungkinkan juga mencari sumber dana untuk kelengkapan di dalamnya sehingga ambulan itu bisa berfungsi. Prinsipnya ambulan itu gratis untuk masyarakat tidak mampu, tetapi bila mana digunakan untuk pasien BPJS atau kemudian pasien yang mampu membayar ya tentunya dimungkinkan, tetapi kita tidak semata-mata mengkomersialkan. Baik Bapak. Jadi kalau memang itu nanti Adit catat ya, satu untuk Padang ya. Terima kasih Pak. Yang akan kita tarik. Ya. Di Bali sudah ada, nanti juga akan kita lihat karena yang bekerja di DSM, nanti Pak Tanda tolong informasikan ke Pak siapa ketua kita Pak Agus ya, Pak Agus Bintang, seberapa jauh masih mereka masih bisa mengoperasionalkan. Jadi kita ingin memang ambulan-ambulan ini betul-betul diberdayakan, tetapi dengan kita kerjasama dengan universitas, rumah sakit, win-win. Artinya logo bisa dipasang, logo universitas atau rumah sakit bisa dioperasionalkan, tetapi tetap lebih mengedepankan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Jadi nanti akan dikoordinir langsung oleh kita di pusat. Iya Pak, kalau di Bali ada kendala untuk pengelolaan ambulan, nanti saya siap untuk bantu pengelolaan ambulannya Pak Pri. Kalau nanti akan kita cek dulu, yang lalu kan rumah sakit di Bali DSM. Nanti coba tanyakan Pak Agus, rumah sakitnya seberapa jauh rumah sakit itu masih bisa mengelola. Tapi kalau memang kurang optimal pemberdayaannya, ya akan kita tarik juga. Kalau memang nanti Pak Sandra sanggup, ya kita sampai dengan Pak Sandra. Kalau Pak Sandra lagi bikin rumah sakit nih, sekaligus bisa ya siap dimanfaatkan juga untuk rumah sakit, tapi juga tetap untuk swasta. Sebagai contoh yang lalu Kartika Pulau Mas itu double dia, jadi dia membawa rumah sakit pasien-pasien tidak mampu yang tidak diterima oleh rumah sakit lain ke Pulau Mas, tetapi dengan adanya tim yang pertama saya jelaskan, yang dari berbagai sumber dana untuk pembiayaan, akhirnya pasien telantar itu tetap bisa dibiayai, jadi bisa menaikkan revenue kepada rumah sakitnya. Nanti kalau memang itu berjalan dan dikelola di Bali, nanti bisa kita diskusi dengan tim yang akan melakukan semacam advokasi tersebut. Itu hal-hal yang berikutnya ya, untuk ambulan. Kemudian hal yang ketiga, ujian yang ketiga ini Pak Daryo yang tahu nih. Kita mempunyai Health 119. Nanti Pak Daryo tolong tambahkan. Dan ini sama juga mitra kita ini sedang kolaps juga, adalah mungkin masalah internal di manajemennya, sehingga mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam waktu-waktu terakhir ini Health 119 kalau dicoba tidak terlalu bisa dioperasionalkan karena ternyata ada sedikit kendala di vendor itu. Tetapi kita akan berusaha, syukur-syukur nanti Pak Daryo bisa membantu mencarikan vendor lain, atau kalau Bapak Ibu mempunyai mitra vendor lain, kita bisa diskusikan. Pak Daryo bisa sedikit dijelaskan tentang Health 119, Pak Daryo? Halo Pak Daryo.
Mas ya. Ya, ya, selamat malam. Pak Dari, Pak Bapak-bapak. Dari. Ya, Ya Pak Dari. Ya, suaranya dengar ya? dengar. Silakan. Oke. Ya, jadi HAP 119 itu memang menjadi satu kendala sekarang karena itu pemanfaatannya kan belum optimal ya, dan cost-nya sendiri itu menyangkut masalah terkait dengan pemetaan yang aktif ya, itu dari Google Map, kemudian untuk maintenance database-nya sama keamanannya ya. Nah itu memang setiap bulannya itu cukup tinggi ya biayanya, itu sekitar 4-5 juta untuk totalnya. Nah jadi karena kebetulan juga dari perusahaan yang selama ini menunjang ini lagi ada masalah internal, nah kemungkinan untuk memberikan CSR itu jadi agak berat, sehingga menyatakan pada pabrik ini sementara juga belum bisa menunjang lagi karena masalahnya untuk maintenance-nya aja besar gitu. Itu kira-kira yang secara sekilas apa yang dihadapi oleh HAP 119. Demikian Pak Bri. Ya, makasih Pak Dado. Jadi sedang Kreki sedang diuji nih. Moga-moga kita bisa dengan segala daya upaya bisa melewati ini dan tetap eksis. Tetap kita melakukan berbagai upaya-upaya, tetap optimis. Apapun insya Allah kalau sesuatu niat baik, Tuhan akan berikan jalan, moga-moga. Itu kondisi kita saat ini, Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya masih ada tambahan lagi. Jadi tadi terkait dengan Kreki diputus oleh IDS, tidak lagi ada subsidi untuk CSR-nya. Juga karena yang menjadi staf administrasi Kreki selama ini Lia dan Ingrid adalah pegawai IDS, dan mereka juga sedang melakukan pengurangan karyawan, maka Lia dan Ingrid termasuk yang dirumahkan ya, sehingga tidak bisa membantu kita lagi karena sudah tidak menjadi pegawai IDS lagi. Sehingga sekarang yang ada adalah staf yang murni Kreki. Ada Adit mana Adit? Hadir Pak. Ya, ada Adit. Istri kamu lagi sakit ya, moga-moga cepat sembuh ya. Oh, ini Pak. Sembuh Pak Hadir. Juga ada kita tidak mungkin hanya dibantu oleh satu staf sekretariat Adit. Maka kita mengangkat satu orang. Jadi mau nggak mau dalam kondisi begini kita harus mengangkat pegawai baru. Namanya Sujito. Mana Jito? Siap hadir Pak. Ya, Jito ini seorang latar belakangnya perawat, tetapi juga dia cukup lumayan bisa kita manfaatkan kemampuan IT-nya untuk membuat poster dan lain-lain, membuat logo dan lain-lain dia bisa. Sehingga di samping keperawatannya juga dia bisa membackup dari berbagai aspek-aspek untuk pendukung informasi teknologinya. Jadi kita mempunyai 2 staff sekarang, semuanya cowok. Makanya mungkin karena staffnya cowok, sekarang yang rapat pun semuanya cowok nih. Udah ada ibu-ibunya belum ya? Tadi udah ada Ada tambahan Pak Alex cowok, Pak Ardiansa cowok. Oh udah ada nih Bu Api, Bu Dini, ya, ada 2 lumayan. Tadi cowok semua. Pak Wahyuda cowok lagi. Ya udah ada ibu-ibunya. Jadi ada 2 staf kita tadi, jadi untuk kontak tetap dengan 2 staf ini, tetapi nomor kontaknya tetap sama. Nomor kontak kita 08889 119 119. Juga nomor ambulan masih sama, kita masih mempunyai
hotline ambulan 084 kali 119 119. Ini pun nanti akan kita cari mekanismenya untuk semacam panggilan sentralnya dengan ambulan-ambulan. Jadi kita sedang akan menata lagi ambulan. Itu sebabnya di struktur organisasi tadi. Udah Oke. Ya. Jadi nanti sekaligus saja yang terkait dewan-dewan saya lihat belum tidak ada yang hadir. Sekretaris sudah hadir Pak Sekum, nanti tolong notulennya Pak biar saya ya. Bendahara tetap, bendahara ini pun tadinya bendahara umum Pak Sugeng itu adalah karyawan IDS. Karena memang yang lalu kita dibiayai IDS, maka bendaharanya dari IDS. Jadi artinya nanti akan mungkin tidak akan bisa aktif juga karena beliau aktif di IDS, sehingga wakil bendahara akan naik menjadi bendahara umum Bu Dini. Nanti akan kita rapatkan. Sementara Lia menyanggupi tetap akan membantu walaupun dia sudah tidak di IDS. Nah, kemudian Pusat Teknologi Informasi ini Pak Daryo. Ada yang akan dilaporkan Pak Daryo, Pusat Teknologi Informasi? Sementara belum ada Pak. Belum ada ya. Jadi saya mohon bantuan Pak Daryo, nanti kita segera menyelesaikan ini. Juga saya sudah ketemu dengan Pak Ardi, Pak Daryo, yang Ketua Cyber, dan dia mempunyai beberapa alternatif solusi, tapi ingin tahu dulu bagaimana kondisi aplikasi ini, seberapa jauh nanti bisa ditarik, sehingga kita kalau bisa minggu depan kita ketemu dengan Pak Ardi, Pak Daryo, nanti akan mencari beberapa alternatif. Iya. Ya. Kemudian Humas Marketing ada yang hadir nggak ya? Humas Marketing siapa, Dit? Ya, ini belum ada yang konfirmasi Pak, sebentar saya cek dulu Pak. Siapa aja sih Humas Marketing? Kamu sambil coba buka deh. Kalau bisa buka di sini, kamu bahas aja. Atau ada kalau ada struktur yang ada orangnya, nah udah ini aja. Ya, yang ini aja. Oke, sebelumnya ini, sebelum Humas Marketing. Jadi sudah Humas Marketing, Bu Susi nggak ada, Pak Tauhid nggak ada, Pak Rodi nggak ada semua ya? Iya Pak, belum ada yang bergabung. Oke, ya sebenarnya untuk Humas Marketing terutama kita juga akan memberdayakan lagi website kita, kemudian juga medsos kita. Baik, nanti akan kita hubungi secara langsung. Lanjut. Pengembangan organisasi, Bu Api, mungkin ada yang akan disampaikan. Terutama nanti sebetulnya kita mungkin perlu kirim surat Bu Api kepada daerah-daerah untuk mendorong daerah membentuk cabang-cabang di kabupaten kota ya. Untuk yang wilayah akan berkembang, mungkin dibantu Adit data-data wilayah yang sedang proses berkembang di mana aja. Ya, baik. Baik Pak, ya, nanti yang untuk wilayah-wilayah coba kita selusuri saat ini sih, yang kalau dari grup itu yang banyak berkomentar, banyak masih berusaha update segala macam tuh Malang tuh grupnya hidup, sama Banjarmasin baru kali ya Pak ya. Itu yang kayaknya paling aktif sih Pak sebentar. Ya, yang rencana pembentukan juga sebenarnya ada dalam proses. Sebenarnya yang lalu NTB temannya Pak Chandra nih, si siapa, Grace ya, Pak Chandra. Iya, betul. Nanti mungkin dicoba ditanya lagi seberapa jauh perkembangannya. Kemudian Jawa Timur sedang mau berjalan, diperkirakan bulan ini atau bulan Agustus. Mana lagi nih ya? Jawa Timur dengan Jakarta Pak yang paling dekat Pak. Oh iya, Jakarta ini masih tinggalan nih.
dari mulai jadi ibu kota sampai dipecat jadi ibu kota, rekinya belum terbentuk. Mungkin menunggu tidak menjadi ibu kota lagi baru ada reki di Jakarta. Oke, untuk pembinaan organisasi itu sekilas. Kemudian relawan Pak Imam nggak ada, Pak Heru, Pak Dani, Pak Andi, kok nggak ada semua ya, Pak Ganif, ini Pak Eko, Pak Atta nih, Pak Atta tadi saya lihat ada ya, Pak Atta. Pembinaan relawan ini tentu maka dibantu sekretariat, kita sedang melakukan pendataan ulang dan juga diharapkan nanti mulai Agustus kita melakukan penyegaran kembali. Jadi dengan segala keterbatasan dana, kita akan mencoba melakukan penyegaran kembali, akan mengumpulkan relawan. Tolong nanti dijadwalkan ya, mengundang seluruh relawan secara daring untuk diajak diskusi, kemudian sekaligus diberikan semacam penyegaran 1-2 topik nanti dari instrukturnya. Semoga-moga setelah Agustus ini bisa kita selesaikan masalah aplikasi Health 119, karena sebetulnya banyak yang berharap seperti kemarin dari Perki datang ke kami justru ingin kerjasama karena tahu bahwa Kreki ini mempunyai Health 119, terutama Perki tergerak dengan yang kasus yang terjadi di Yogyakarta. Ini ada orang di Jogja nggak ya? Belum ada ya orang Jogja yang kasus pemain bulu tangkis Cina di Jogja. Oh, yang kemarin. Yang itu sangat ironis, mencoreng benar muka kita. Logikanya seandainya di antara penonton atau yang lain ada yang sudah mengerti tentang BHD, mestinya akan langsung loncat berusaha menolong. Ini korban didiamkan semacam kejang-kejang sampai beberapa detik tidak ada yang nolong, bahkan pelatih hanya mondar-mandir mencari pertolongan, tapi nggak ada yang spontan melakukan pertolongan. Mestinya adalah hal itu segera ditolong, dan bukan tidak mungkin kalau ada AED segera sebetulnya bisa tertolong. Tetapi itulah sangat malu kita dunia internasional terselenggang seperti itu. Ini sebetulnya makin memacu kita untuk mendorong mestinya dari Humas nih langsung mengangkat kasus itu betapa pentingnya pelatihan BAD di masyarakat, tetapi itu pun harus terpelihara karena yang terjadi sekarang banyak yang melatih tapi hanya seperti pesta kembang api, melatih setelah itu ditinggal nggak dibina. Justru kita lah Kreki satu-satunya dengan berbasis aplikasi ini mestinya setelah dilatih database masuk tetap harus kita bina dan mereka makin confidence, percaya diri dan mampu melakukan pertolongan. Nah ini peran penting dari bidang pembinaan pengembangan relawan ini. Sayangnya tidak ada yang hadir ya. Ini juga kita mungkin perlu penyegaran pengurus yang betul-betul punya waktu. Nanti akan kita konfirmasi ulang. Lanjutnya bidang berikutnya. Adit, bidang berikutnya. Oh ini ya. Sebelumnya ini. Belum berikan pelatihan, tadi udah. Jadi, Sudah Pak, ini sudah selanjutnya. Oke. Ya oke. Tidak berikan pelatihan, Dokter Adi nggak ada, Memang nggak ada, Pak Agus nih kena batunya nih. Pendidikan pelatihan. Iya Pak. Satu-satunya. Yang bingung gini Pak, di kelompok ini Nggak ketemu pernah ada pun rapat belum, ya? Nggak belum pernah ada. rapat Pak sekalipun. Nah itu yang mungkin kita dorong, harusnya setiap bagian masing-masing rapat sehingga koordinasi. Jadi Diklat memang ini juga memang mohon maaf, dulu teman-teman dari Unjani memang aktif karena DK-nya kebetulan aktif ya, dan kita kerjasamanya intens. Setelah ganti dekan memang peran Unjani jadi semakin kurang, karena apapun peran dari pimpinan DK-nya akan berpengaruh. Nanti kita akan coba jembatani. Tapi pelatihan kita akan terus. Nah sebetulnya paling tidak kita berharap
pengurusnya juga mohon maaf mungkin banyak yang sibuk sehingga pada waktu kita identifikasi siapa yang akan ikut latihan sedikit sekali sehingga kita batalkan. Tetapi salah satunya kemarin dengan adanya teman Pergi datang, mereka akan kerjasama, kita akan cari bagaimana pola kerjasamanya sehingga kita akan lebih intens. Diharapkan ini pun ke daerah-daerah, kita minggu depan akan mengadakan pertemuan dengan para ketua wilayah untuk mendapat informasi tentang kegiatan wilayah dan sekaligus mendorong terbentuknya cabang dan juga mendorong penyegaran pelatih. Jadi di samping tolong juga catat tadi, di samping penyegaran untuk para relawan, kita juga ingin menyamakan persepsi pelatih sekaligus ingin melakukan revisi terhadap menyempurnakan terhadap pedoman pelatihan yang sudah kita miliki. Kemudian materi dan kurikulum, Bu Sylvia tidak ada, Bu Suarsi tidak ada, ini ada Pak Edi ya. Pak Edi. Hadir saya hadir dok. Dokter Sylvia ada dok. Iya Bu dok. Sylvia, nah, makasih Bu Sylvia masih bisa sempat hadir. Nanti beberapa materi kurikulum mungkin kalau ada yang dilaporkan silakan. Ada Bu Sylvia, Pak Edi saya lihat ada tadi ya. Kemudian Pak sudah ada, Ingrid walaupun sudah tidak di EDS, semoga masih juga bisa membantu. Bu Sylvia silakan, ada yang mau dilaporkan? Ya baik. Untuk progres di bidang materi dan kurikulum ini sebenarnya kami sudah mengadakan beberapa pertemuan dengan Dr. Faiza juga berkaitan dengan pembentukan AFP dan sebagainya. Kemudian juga beberapa kali sudah mencoba untuk membuat konsep kurikulumnya. Namun kalau boleh saya ungkapkan di sini, Pak Ketua dan teman-teman, maksudnya untuk dari materi dan kurikulum ini, kami sebetulnya mohon arahnya itu sebenarnya apakah memang akan diarahkan ke LSP sehingga memang harus sesuai dengan LSP, atau kita membuat kurikulum yang seperti pelatihan biasa dan terklasifikasi kreasi saja begitu. Karena kalau LSP sudah beberapa kali workshop itu, pertemuan itu memang cukup sulit ya kalau kita targetnya ke sana gitu Pak. Jadi kira-kira seperti itu, mohon pertimbangan untuk materi dan kurikulum. Jadi sebenarnya sih dua-duanya Bu Sylvie. Jadi memang hal yang praktis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin juga tidak terlalu memenuhi norma pelatihan tetap kita jalan, karena memang kontradiktifnya kalau kita murni mengikuti norma pelatihan yang minimal berapa, 30 jam ya? 40 Pak, 40 jam itu masyarakat nggak ada yang bisa. Boro-boro 48 jam aja mereka, apalagi masyarakat yang kerja dan lain nggak bisa. Sehingga memang model materi kurikulum kita tidak akan masuk ke dalam sebagai pelatihan, mungkin lebih pada semacam apa jadinya ya kayak workshop jadinya ya. Jadi intinya pelatihan yang betul-betul praktis yang mungkin memang tidak akan mengikuti norma kriteria itu. Itu sepertinya yang beberapa kali terkendala karena antara ingin mengikuti norma dan kebutuhan di lapangan ya. Ini memang kita malu. Nah, terkait LSP, kita tetap berharap, tapi jangan ini menjadi kendala satu-satunya. Jadi inginnya paralel. Sebetulnya yang lalu kan kita berharap LSP mengambil saja yang sudah ada di SKKNI. Kalau kita membangun dari nol itu jelas panjang nggak mungkin. Jadi apa yang sudah ada di standar kompetensi kerja nasional SKKNI, kemudian diadop di kita, kemudian kita bentuk LSP, minta lisensi dari BNSP untuk melatih, itu salah satunya. Terutama sebetulnya memang itu ditujukan untuk bukan yang sosial, untuk peluang
peluang memperoleh revenue dengan melatih pertolongan pertama di tempat kerja sebetulnya, Pak. Itu yang terutama karena itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kalau itu ada sertifikatnya BNSP yang berlogo Garuda, itu akan menjadi kuat untuk mereka. Nanti akan kita bahas lagi saja di mana kendalanya, kita rapat khusus. Jadi tidak usah terlalu banyak. Untuk masyarakat tidak mungkin kita menggunakan LSP. Kalau masyarakat LSP tidak terkejar dan biayanya pun jadi mahal karena harus ada uji kompetensi dan lain-lain. Ya, itu sih. Jadi tetap ada tapi iya, mungkin nanti kita perlu menyepakati lagi luaran yang ya. dimaksud dengan materi dan kurikulumnya ini sampai level mana. Kalaupun Betul. memang draft-draft yang sudah jadi ini memang akan disahkan, misalnya pengesahannya oleh siapa dan sebagainya. Kira kalau itu bisa dipercepat, Pak. Kalau yang draft yang sudah ada, kalau LSP memang masih butuh waktu gitu. Oke. Makasih Bu Siwi. Memang saya lihat di materi kurikulum ada beberapa kali rapat, hanya kemudian belakangan agak berhenti. Saya juga nggak tahu, mungkin karena terkendala menunggu LSP ini mungkin ya. Oke, lanjut. Nanti akan kita tindak lanjuti bidang berikutnya. Hukum dan advokasi, Pak Gunawan tidak ada, Pak Eri Suhaimi nggak ada, Pak Heru tidak ada, Pak Dery tidak ada, Nasrul Maria tidak ada, Pak Yudhistira nggak ada ya. Ya, hukum advokasi belum ada. Oke, kemitraan pengembangan ini Pak Chandra, ini yang sangat kita harapkan ini Pak Chandra. Yang lalu memang sudah melakukan upaya-upaya dengan membuat software dan lain-lain, tapi kelihatannya responnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan nanti justru kita akan memperbanyak ini kemitraan. Ini ada Pak Chandra, ada Pak Bakti, Pak Yulisa ini sibuk, ada Pak Farid ini juga sibuk, Bu Yeni sibuk, Bu Grace Chandra ya. Iya, betul Pak Pri. Silakan Pak Chandra, mungkin ada hal yang mau dilaporkan. Terima kasih Pak Pri waktunya. Untuk dari kami pengembangan dalam bulan depan itu tanggal 15 Agustus Pak Pri, kami kerjasama dengan kampus Warma Dewa membuat seminar wellness dan healthcare. Di wellness ini kita juga ada pameran Pak Pri juga terkait dengan produk-produk yang dipasarkan. Ini kegiatan siapa tuh yang tanggal 15 itu? Jadi ini kegiatan antara Fakultas Kedokteran Warma Dewa dengan beberapa klinik Pak Pri. Jadi kita ikut mensupport dari klinik. Jadi kita ada punya stand Pak Pri di sana, dan nanti kita bisa membantu ikut memasarkan beberapa produk yang ada di Kreki Pak Pri. Jadi ada 2 seminar besar, satu lagi nanti ada seminar Warma Dewa International Conference on Travel Medicine. Ini tanggal 14 dan 15 September juga. Tapi kegiatan sendiri bukan kerjasama dengan Kreki ya? Tidak secara langsung Pak Pri, tapi ini kerjasama dengan klinik Unicare Pak Pri. Jadi klinik kita, jadi kita co-branding lah. Oke. Jadi ya co-branding dalam artian kita kliniknya Pak Chandra kerjasama dengan menjadi bagian dari kegiatan mereka, nanti akan menampilkan juga, menyisipkan untuk Kreki ya. Ya betul. Jadi kita dapat space berupa stand Pak Pri. Nanti di sana kita bisa mengenalkan juga Kreki dan menjual beberapa produk-produk yang kita punya. Kalau yang bulan September tanggal 14-15 itu seminar internasional Pak Pri. Jadi yang buka ada Pak Sandiaga Uno sama Pak Budi Gunadi Sadikin, Kemenparekraf dan Menkes. Jadi pembicaranya juga ada dari Amerika, dari Inggris, jadi seluruh dunia Pak Pri. Jadi harusnya sih animonya lebih besar dan daya tariknya menarik tenaga kesehatan dari seluruh Bali dan seluruh Indonesia jadi lebih besar. Ini masuk
event yang internasional. Jadi kalau misalnya kita masuk di sana, tentu soundingnya akan lebih luas, Pak Pri. Kita udah dapat tempat di sana. Oke, nanti intinya nanti silakan ikut dimanfaatkan supaya itu juga terlihat peran dari Cranky ya, Pak Chandra ya, walaupun siap itu kerjasama dengan Unique Air, tetapi ada space dari Cranky untuk ikut mengambil kegiatan, ikut keterlibatan kegiatan. Oke, iya siap Pak. Sebenarnya saya ada buat program lomba yang saya pernah sampaikan juga di meeting-meeting sebelumnya Pak Pri. Dalam artian penggalangan dana dengan mekanisme lomba, konten-kontennya juga sudah kita siapkan termasuk video. Cuman mungkin animo dari teman-teman masih belum banyak yang berminat Pak Pri. Halo Pak Pri. Oh, sorry, saya ngomong tapi ya silakan nanti di setting lagi aja. Kalau memang ada waktu kapan dipresentasikan, kita pas rapat. Terutama minggu depan ada wilayah nih Pak. Kan itu lombanya daring atau luring ya? Pak Chandra? Halo Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak Pri. Jadi di mana profitnya itu daerah mendapatkan porsi yang lebih besar, pusat lebih kecil Pak Pri. Nah, beda aja. Disiapkan aja minggu depan kita mau rapat dengan wilayah. Oh ya siap. Nah, nanti Siap, Pak. Nanti saya sampaikan kembali. Oke. Sekaligus video teasernya juga saya putarkan. Oke. Nah. Baik, lanjut. Terima kasih Pak Pri. Ya, mari. Ya, selanjutnya penanggulangan bencana ini terima kasih banyak Pak Muji. Ini salah satu bidang yang sangat aktif dan sangat rajin juga Pak Muji dan tim. Dan di sana yang hadir juga saya lihat ada Pak Ardi, Pak Agus Bintang nggak ada ya, Pak Firman nggak ada, Pak Roni ada, Pak Franky ada, Pak Abdul Aziz nggak ada, Pak Iwan nggak ada, Pak Royan ada, Pak Aga saya lihat ada juga mungkin. Silakan Pak Muji menyampaikan rencananya. Baik, terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami ingin menyampaikan mengenai rencana workshop namanya, kalau pelatihan enggak Pak Pri ya, workshop namanya nanti mungkin workshop semacam TOT sebenarnya nanti. Iya. Jadi kita nah ini nanti tentunya kami sampaikan juga pertama mengenai rundown materi. Dan ini mungkin lapor ke Bu Sylvia nih, jadi kurikulum sama materi Pak Pri ya. Mungkin kami sudah jadi Bu Sylvia dari segi materi, kemudian juga dari segi pelatihannya. Nanti mohon Pak Pri kalau bisa ini diselenggarakan oleh Diklat Pak Pri. Mumpung ada Pak Agus tuh Pak, todong Pak Agus. Nanti betul bagaimana, monggo. Dan nanti memang betul Pak Pri kalau mungkin kita nanti betul karena betul workshop. Ini tadi mungkin sekaligus nyambung ya dengan Bu Sylvia tadi kalau terkait dengan minimal pelatihan 40 jam itu memang ya repot Pak, itu memang untuk keperluan mereka, untuk beliau-beliau yang perlu SKP sebenarnya Pak Pri. Kita kan mungkin nggak perlu SKP Pak Pri ya, ini mungkin juga di antara kita juga ada nantinya. Nah kemudian nanti mengenai rencana pelatihan sendiri, jadi kami sampaikan bahwa kembali materi udah siap, kemarin Pak Pri. Jadi kemudian yang belum hanya tinggal kecil, mungkin sudah 90% mengenai nanti ada mengenai gladi Pak sebenarnya. Kami sudah skenario udah jadi, rignya mungkin sudah 90% ini. Jadi insya Allah dalam waktu selesai Pak Pri. Dan nanti tentunya Pak Pri pada waktu minggu depan, pada waktu pertemuan daerah mungkin bisa di-announce Pak Pri. Kita kalau bisa sudah ada kepastian waktu, siapa pesertanya nanti bisa
bisa di-note pada waktu pertemuan dengan daerah. Nah, ini untuk teman-teman mungkin rencananya hari Sabtu siang Pak Pri ya, nanti kita akan rapat persiapan ya, tanda petik lah semacam finishing Pak untuk persiapan mengenai workshop atau apa namanya lah, TOT mengenai kebencanaan ini. Saya kira itu sementara Pak Pri yang boleh sampaikan Pak Pri, dan mungkin Mas Adit bisa disampaikan Mas Adit. Ini sambil latihan. Ya, sambil nunggu itu sekaligus kami bisa sampaikan bahwa untuk kreki sebenarnya kan ada dua kalau kita boleh sebut kompetensi ya, dua kemampuan yang dasar yang harus dimiliki, yaitu bantuan hidup dasar dengan emergensi sehari-hari dan peran relawan dalam penanggulangan bencana, supaya relawan-relawan ini ngerti apa yang harus diperbuat pada saat bencana. Dan untuk kedua kegiatan itu kita sudah siapkan model untuk tanda kecakapannya, kemudian sertifikatnya, dan lain-lain. Selama ini yang berjalan baru BHD dan pertolongan emergensi. Nah, ini Bu Silvi yang di bidang materi kurikulum. Dari Pak Muji sudah menyusun kurikulumnya dan itu sudah ditayangkan untuk rencana ya, apapun kita anggap pelatihan aja lah Pak Muji, walaupun secara definisi resmi pelatihan harus 40 jam ya. Tapi ini kita terminologinya awan pelatihan aja lah, nggak apa-apa, nabrak dikit, nggak usah terlalu nurut, karena sekarang modelnya kan juga pemerintah juga sering nabrak juga tuh, undang-undang aja bisa ditabrak oleh pemerintah. Ya, oke, ini silakan Pak Muji sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada dari pelatihan nanti apa namanya, pelatihan apa ya? Nanti ada paparan yang sifatnya general, jadi peran relawan nanti judulnya itu nanti akan harapannya disampaikan oleh Pak Pri nanti. Kemudian seperti kesepakatan kita yang lalu, nanti akan kita tampilkan materi tentang peran relawan pada pra, saat, dan pasca. Nah, kemudian nanti terakhir akan kita berikan semacam informasi mengenai bagaimana kita membuat suatu gladi atau simulasi. Nah, karena ini nanti pelatihan ini sebenarnya adalah TOT, harapan kami nanti ada semacam Pak Pri ya, kemarin di waktu kami rapat yang lalu, teknik komunikasi lah, semacam micro teaching nanti Pak Pri ya. Ilmunya Bu Silvi itu, Bu Silvi. Nah, itu dia, sekaligus nodong deh Pak Pri, Bu Silvi. Ya, Pak, ya. Dan ini mungkin gini Pak Pri, karena ini sebenarnya kemarin kami, kebetulan teman-teman saya ada sering kumpul dengan teman-teman konsil tenaga kesehatan. Mereka sebenarnya tertarik Pak untuk dilatih ini Pak, teman-teman organisasi profesi Pak Pri. Nah, hanya problemnya kan sekarang organisasi profesi kan di Kemenkes sudah nggak muncul lagi Pak. Bingung kita jadinya. Nah, ini sebenarnya mereka, nanti saya punya ide, nanti kita dengan TOT ini kalau bisa masing-masing trainer yang ada di daerah ini mungkin bisa kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Karena operasional mereka lah nanti akan banyak bergerak. Contoh teman-teman perawat, teman-teman fisioterapi yang ada di lapangan ini, mereka banyak, minta dilatih sebenarnya Pak mereka itu. Nanti bisa diadukan lah, nanti ditindaklanjuti Pak Pri setelah pelatihan ini Pak Pri. Jadi itu sementara Pak Pri yang bisa kami sampaikan Pak Pri, dan nanti sebenarnya untuk iseng ini, persiapan ini insya Allah hari Sabtu siang nanti kita akan kumpul. Terima kasih Pak Pri. Menurut. Ya. Jadi terima kasih Pak Muji. Jadi saya ulangi lagi. Monggo Pak. Jadi konten dari pelatihan kita rencanakan dalam waktu 2 hari, tetapi per hari 4 jam. Dan ini bisa dilakukan secara daring. Intinya tadi overview tentang keseluruhan. Ya, ini kebetulan yang pertama ini saya membawakan, tapi nanti setelah TOT, apalagi dari daerah-daerah, tentunya ini nanti siapapun bisa membawakan. Kemudian setelah itu memang kita membagi sesuai dengan tahapan bencana supaya mudah.
simple, mulai dari pra, saat bencana, dan pasca bencana, ditambah dengan tadi, karena ini khusus TOT, kemudian ada communication scale, kemudian ada gladi, karena nanti juga tentunya ada teorinya tentang apa dan bagaimana gladi yang mensimulasikan kondisi bencana, sehingga betul-betul yang dilatih bisa mempunyai gambaran. Dan untuk bencana ini memang sepenuhnya bisa daring, karena memang lebih pada pengetahuan, bukan skill teknis banget, tetapi skill lapangan ya, yang mungkin bisa kita simulasikan. Ini yang kita rencanakan, dan diharapkan nanti dengan besok Sabtu mungkin moga-moga Bapak Ibu yang di sini hadir pun akan hadir. Terima kasih, terutama yang tertarik bencana. Untuk kemudian kita harapkan di antara pengurus kita tawarkan siapa-siapa yang tertarik untuk menjadi pelatih bencana. Kemudian nanti diharapkan, kebetulan ini ada beberapa ketua wilayah, kita akan menyampaikan kepada ketua wilayah pada pertemuan, akan memaparkan ini, kemudian meminta untuk mengikut sertakan calon-calon trainer di wilayah masing-masing, sehingga setelah ini di wilayah-wilayah selain pelatihan BHD dan emergency juga bisa melakukan pelatihan untuk relawan. Ada yang bocor? Kegigit ya? Pak Agus bocor. Itu Bapak Ibu sekalian, sesuai yang disampaikan, dan di antara ini Pak Muji sudah menyiapkan juga modul-modulnya, sehingga pada waktu TOT nanti sebetulnya bukan mengajarkan saja, lebih pada mendiskusikan dan menyempurnakan modul, gitu ya Pak Muji ya. Jadi seperti TOT tapi sekaligus dianggap sebagai tim pemula ya. Dia task force ya. Oke, task force awal. Apa namanya Pak Agus? Biasanya kalau yang awal tuh saya jadi lupa. Peer group Sebagai peer group ya. Sebagai peer group untuk menyempurnakan, sehingga pada waktu nanti dilatih, setelah TOT ini kita akan membuat buku pedomannya. Jadi sekarang memang belum dijadikan pedoman. Jadi dalam waktu melatih kita sekaligus diskusi menyempurnakan modul, sehingga produknya juga adalah modul untuk pelatihan yang kita bakukan untuk dilatihkan di masing-masing. Itu kira-kira gambarannya yang akan disampaikan oleh Pak Muji. Silakan kalau mungkin ada yang memberikan masukan, saran. Masukan Pak. Silakan Pak Gus. Iya, terkait dengan kesiapan, kenapa nggak melompat aja Pak? Kan sudah ada tenaganya. Saya sendiri kan master trainer Pak, punya hak mensertifikasi calon-calon trainer. Nah, soal nanti sertifikasinya mau nasional, itu diserahkan ke masing-masing Pak. Masing-masing peserta maksudnya, karena ada biayanya. Tapi kalau untuk jadi trainer pelatihnya, kan saya bisa internal Pak, gratis. Gratis Pak. Itu aja Pak. Ya. Terus nanti sertifikatnya gimana? Kalau sertifikatnya kan ada dua, sertifikat training sama sertifikat nasional. Nah, training kan nanti dari kredi saja. Tapi kalau mau nasional tanggung jawab masing-masing. Karena lumayan Pak, kalau untuk trainer di atas 1 juta sih. Termasuk murah Pak. Master trainer 7,5 juta. Ya. Begitu Pak. Ini gratis Pak. Latihannya gratis. Ya, kalau gitu apa dan bagaimananya, tolong besok di Sabtu bisa nggak Pak Agus ikut? Sedikit dijelaskan. Sabtu ada training Pak. Sabtu ini ada training sampai 2 minggu. Seharian Pak. Sampai jam 4. Oke. Kalau gitu nanti berikutnya ya disampaikan ya. Iya, berikutnya boleh Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Muji, kebutuhan teman-teman profesi. Kalau memang itu dibutuhkan, nanti kita akan mencari kerjasama mungkin Pak Muji. Syukur-syukur di sini ada yang bisa membantu untuk kerjasama dengan salah satu lembaga Poltekkes atau yang lain yang sudah teragresiasi,
sehingga bisa mendapatkan SKP. Nah, tetapi kalau sudah dengan pelataran sehat Kemenkes ini, kita nggak boleh judulnya pelatihan, Pak. Karena kalau judulnya pelatihan harus kurikulumnya sudah ada di dalam Kemenkes, yang merupakan penguatan kompetensi. Jadi lebih pada workshop, nggak apa-apa disebutnya workshop. Karena workshop pun merupakan suatu peningkatan skill. Itu bisa nanti, ada nggak yang kira-kira yang hadir di sini bisa membantu mencarikan mitra yang bisa kerjasama dengan kita, yang biayanya nggak mahal. Karena bervariasi, ada yang mahal, yang murah. Ada Pak dari MT 119 di Boleh? Jawa Tengah. Pak Eko. Boleh? Pak Eko mana Pak Eko? Kayaknya belum ada di sini, mungkin hari Sabtu akan bergabung. Oke, hari Sabtu ya Pak Eko, kita gabung. Diundang, tolong diundang ya Pak ya. Siap. Ya. Pak Pri, Ya. itu juga IAKMI udah punya ini Pak, sudah diakui pelatihannya oleh Kemenkes. Kalau bisa Oh, itu Pak Dedi ya? Pak Dedi? Iya, ya. Yang penting mahal apa enggak Pak? Karena dia pertama bisa murah, mungkin nanti Pak Muji bisa kontak-kontak di sana Pak. Dengan Pak Dedi ya? Iya Pak, udah punya Pak. Kita udah punya nomor dari Kemenkes. Oh, oke. Ya, Dan boleh. dikasih. Ya. Atau kayak dulu Baik. Pak Pri, Pak Pri. Waktu Ya. dulu kita apa ya? Seminar yang lalu kan kita ketemu dengan Manado Pak ya kemarin ya. Dapat Pak. Oh, Pak Eka. Pak Eka. Pak Eka ya. Ya. Mungkin seperti Oh, itu jadi keluar nggak ya yang Pak Eka itu? Saya juga lupa monitor tuh. Lupa benar Pak Pri. Hah? Lupa saya Pak. Biasanya masuk email masing-masing Pak, tapi sampai saat ini belum. Belum ya? Iya. Saya juga lupa tuh nagih ke Pak Eka tuh. Nanti deh saya tanya lagi. Tolong dicatat, dicatat. Baik, Pak. Ya. Mohon izin Pak Pri, Pak Muji. Sore. Ya silakan. Ini sedikit laporan juga Pak. Yang pertama, terima kasih nih, saya udah praktek langsung Pak. Jadi Pak Muji sudah praktek langsung karena bencana alam bener nih di Tanah Datar sama Agam. Ya jadi saya sering diundang sekarang oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, saya pakai nama Kreki, ya 2 nama lah sama Yakni juga. Tapi Kreki sekarang dikenal Pak di provinsi. Karena apalagi kemarin terima kasih sekali sama Pak Pri ya dari PP sudah sedikit membantu juga meringankan beban daripada bencana sebanyak 6 juta 7,5 lah ya 6 juta. Ya itu udah Pak. Kemarin saya waktu mau memberikan bantuan itu kita udah di kontak sama orang dinas kesehatan. Ini mungkin tepatnya di sanitasi katanya. Nah, sehingga sedang dimulai kerja nih Pak. Nah itu laporannya Pak Pri. Ya ada 2 lokasi air minum dan jamban keluarga. Itu yang pertama. Terima kasih. Ini kan lebih apalagi Bapak, lebih gagah lagi di lapangan itu pada saat terjadinya bencana kita punya tenda gitu. Jadi ada punya benderanya. Tentu orang kita lebih banyak bisa berbuat di lapangan. Nah ini harapannya. Bahkan dari Tanah Datar Pak sama Agam itu sekaligus dia juga pengen untuk dibuat cabang Pak. Jadi insya Allah cabang akan dibuat di sana Pak. Dia udah ketemu dengan beberapa kawan-kawan di tingkat 2. Nah, karena dia melihat manfaat daripada Kreki ini. Nah itu. Kemudian Bapak, saya juga sudah dapat TOT untuk sanitasi di bencana. Itu di Jakarta oleh Kemenkes selama 12 hari itu. Alhamdulillah udah punya juga mungkin bisa membantu lah di dalam pelatihan nantinya. Dan di kampus kebetulan kami ada mata kuliah manajemen bencana bersama dan juga ada peminatan, ada tanggap darurat, ada gizi bencana, ada epid bencana. Kebetulan saya ikut ngajar di sana. Jadi bencana-bencana itu saya ikut ngajar. Jadi ilmu Pak Muji ini banyak saya ambil juga. Ya yang apa-apa yang tentang pelaksanaan dan praktek langsung Pak. Karena saya umumnya praktek langsung di lapangan nih. Ya jadi setiap ada bencana, karena saya dulu waktu di UNAN masih ikut juga sebagai ketua pengurus di UNAN ya untuk bencana. Jadi setiap ada bencana insya Allah saya langsung turun dengan bawa mahasiswa. Pada saat-saat yang sebelumnya ini Pak, ada beberapa kali dalam bulan ini saya diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa di universitas di beberapa stikes gitu.
Sumatera Barat. Ya tentu banyak lagi kekurangan. Mohon arahan-arahan dari Bapak Pri dengan Bapak-Bapak Ibu pimpinan, saya terima kasih ya sudah banyak bisa mendukung kegiatan di Sumatera Barat ini. Demikian Pak Pri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Memang pada waktu terjadi bencana yang lalu dari wilayah Padang mengajukan permohonan bantuan dan sesuai dengan kemampuan kita berikan bantuan untuk pembelian tenda. Syukur udah dibeli ya tendanya Pak ya. Tenda belum Pak, tenda belum Pak. Belum. Oke. Moga-moga bisa. Dananya untuk tenda waktu itu sudah belum ya? Belum Pak, baru untuk itu kita belikan untuk apa namanya bencana Pak. Oke, nanti silakan dicoba ajukan, nanti kita carikan dananya untuk tenda. Ya Pak. Juga sekaligus karena memang tidak bisa dipungkiri Sumatera Barat ini daerah yang sangat rawan bencana. Ya Pak. Nanti dari mobil yang kebetulan karena DDSM-nya kolaps dan beberapa rumah sakit tidak lagi mengelola ambulan, maka satu akan kita kirim ke Sumatera Barat, Pak. Terima kasih, Tapi Pak. dengan catatan tentunya mohon sudah ada yang akan membiayai operasionalnya, karena operasional itu mulai dari supir sampai kepada ganti oli dan lain-lain, bahan bakar itu menjadi tanggung jawab untuk yang mengelola. Karena sekretariat Treki langsung di kampus Pak di Salipah dan itu. Makanya nanti kalau ada ambulan kan ada yang mondar-mandir logo Kreki, walaupun ditambah ada logo institusi yang bersangkutan, paling nggak Kreki bisa dikenal. Kemudian terkait dengan pelatihan yang Pak Muji tadi, saya juga lupa menyampaikan, nanti di antara yang terlibat bencana akan TOT nanti memang harus menjadi bagian dari tim ini. Itu sebabnya tadi juga ditayangkan lagi di potong nih di saya. Di situ terlihat dengan tim dan tim. Jadi nanti masing-masing siapa nih yang akan membackup timnya di pra bencana, siapa yang akan di tanggap darurat dan pasca bencana, nanti mohon para peserta masuk. Karena setelah ini diharapkan pelatihan kita akan makin berjalan karena kebetulan yang terkait dengan ini pelatihan bencana ini belum banyak. Satu hal Bapak Ibu sekalian, yang lalu kita memang pernah rapat bahwa sebetulnya di Kemenkes sudah ada modul-modul pelatihan tersebut, tetapi setelah kita pelajari kalau kita mengikuti itu akhirnya panjang dan tidak praktis. Karena memang mission dari Kemenkes juga ada pembekalan tambahan yang harus diikuti, sehingga yang lalu memang ada usul kita ikuti itu biar supaya nyambung sesuai dengan leveling, tetapi setelah kita pelajari akhirnya akan menjadi urusannya panjang dan sulit, sehingga terpaksa kita membuat mode tersendiri yang tujuannya intinya untuk kepentingan praktis masyarakat, karena kita lebih akan mengharapkan ini dimanfaatkan masyarakat. Maka dengan modul yang praktis ini, dengan skematis yang simple, hanya berbicara peran di pra, tanggap darurat dan pasca bencana, diharapkan ini menjadi bekal awal dasar banget untuk masyarakat mengerti apa yang harus diperbuat. Jadi kalau mau dikategorikan levelingnya Kemenkes ini masih 0-0 banget, nggak apa-apa. Paling nggak punya kerangka dasar bahwa nanti harus mengikuti jenjang berikutnya baru mengikuti modulnya Kemenkes. Ini supaya menjadi kesepakatan yang bersama. Kenapa ini tidak mengikuti modul Kemenkes? Karena kalau mengikuti itu akan tidak mudah untuk masyarakat dan juga menjadi panjang. Demikian dari bencana. Apakah masih ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Rian. Kalau diperkenankan mungkin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Pri waktu pertama kali tadi menyampaikan. Mungkin Pak Pri kalau diperkenankan terkait dengan pendampingan relawan ke rumah sakit. Sebetulnya Departemen Sosial itu sudah beberapa tenaga yang ada di sana sebagai relawan, itu di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial untuk pendampingan korban kekerasan, kemudian narkoba, jiwa, termasuk pendampingan mungkin termasuk yang stroke semacam itu. Memang ada tenaga sosial untuk pendampingan. Nah, kita kalau mau masuk barangkali
kita sudah memiliki banyak tenaga. Ini kaitannya nanti mungkin dengan pengembangan organisasi dan kemitraan barangkali. Kemudian kaitannya dengan mohon izin, karena kita ngomongin tentang kepelatihan tadi dan usulan Pak Pri, kedepannya kita juga memiliki lembaga pelatihan. Barangkali mulai saat ini mungkin yang ada di dalam organisasi kepelatihan mungkin mulai intensif untuk mendesain bagaimana mencukupi dokumen-dokumen yang ada di dalam instrumen akreditasi pelatihan. Yang dulu ada sekitar 58 indikator, sekarang hanya sekitar 8 indikator Pak, jadi lebih mudah. Ini mungkin nanti kalau memang diperkenankan barangkali antara pengembangan organisasi kemudian lembaga pelatihan mungkin bisa intensif kaitannya dengan bagaimana membentuk lembaga pelatihan terakreditasi. Kemudian terkait dengan pelatihan lagi mungkin Pak Pri terkait dengan pengembangan organisasi maupun mungkin rekrutmen tenaga relawan. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mengundang ada sekitar 13 lembaga pelatihan terakreditasi yang memang saya pilih mereka hampir tiap minggu atau tiap bulan itu melakukan pelatihan PTCLS. Artinya kalau satu lembaga itu satu bulannya mengadakan satu pelatihan, otomatis dia lebih dari 30 orang itu sudah sertifikat PTLS oleh pemerintah. Nah kita tinggal mulai labeling bahwa dia sebagai anggota. Ini mungkin cara mudah untuk mendapatkan tenaga. Kemudian satu lagi, ini masuk mahasiswa Poltekkes yang jumlahnya juga ribuan. Kalau kita bisa mengajak teman-teman asosiasi Poltekkes Indonesia, APKESI, untuk memasukkan kaitannya dengan BHD sebagai syarat awal sebagai relawan, barangkali ini juga agak lebih mudah untuk mendapatkan peserta lebih banyak. Kemudian terkait dengan kejadian Jogja tadi Pak Prisi sampaikan, sebetulnya di Kementerian Kesehatan itu sudah ada kalau nggak salah SK Dirjen kalau nggak salah untuk major event nasional, event besar itu seharusnya sudah ada pendampingan kaitannya dengan bagaimana tenaga kesehatan itu di sampingnya, termasuk olahraga yang internasional itu memang perlu dipertanyakan itu panitia kalau sampai nggak ada tenaga medis di seputarnya itu. Ini kalau Kreki bisa mengadvokasi itu, ini mungkin akan menaikkan pamor kita bahwa kita juga punya peran di dalam kepedulian tersebut. Satu lagi Pak Pri terkait dengan tadi ada pelatihan dan peningkatan kompetensi, kalau boleh kita punya jadwal mingguan Pak Pri untuk sharing session lah mungkin sama Pak Muji mungkin kita bisa untuk ngomongin tentang kebencanaan tiap hari apa yang kita sepakati untuk ya mungkin membangun kebersamaan di antara relawan ini supaya kepeduliannya juga mungkin kedekatan dengan kita mungkin akan terjalin. Ini mungkin perlu ada suatu pendekatan yang barangkali setiap minggu sekali, macam webinar kah, kelola karya atau apapun mungkin itu bisa didesain. Dan kemitraan mohon izin tadi saya sampaikan mungkin kita bisa mengembangkan dengan teman-teman dari MDMC juga lebih besar, kemudian dari Tagana, kemudian dari NU, kemudian dari yang lain mungkin juga bisa nanti dikembangkan selain dari lembaga pelatihan kemarin. Juga barangkali materinya Pak Muji, mungkin Pak Agus mohon izin Pak Agus karena materinya Pak Muji kalau memang ini sudah kita sepakati menjadi bentuk webinar, barangkali kita bisa membuat LMS sendiri atau mungkin MOOC-nya, sehingga bagi teman-teman mulai membuka dan mendaftar untuk belajar dari awal pretest, kemudian dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sampai dia menyelesaikan akhir tugas masuk post test, otomatis mungkin sertifikat internal kita mungkin akan kita berikan. Syukur-syukur mungkin macam MOOC itu mudah disematkan atau dicantumkan di dalam aplikasi pelataran sehat. Mungkin itu Pak Pri yang terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya tadi. Terkait dengan pelatihan barangkali nanti bisa lebih detail kita kembangkan lagi. Terima kasih Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Royan. Ya cukup banyak tadi masukan dari Pak Royan, termasuk tadi yang
ya kita kelupaan tuh yang dulu pernah dikumpulkan, makanya nanti diingatkan, kita undang lagi, kita berdayakan lagi karena yang lalu responnya cukup positif. Di samping itu juga poltekkes yang dikatakan, mungkin kita ketemu lagi dengan asosiasi untuk bekerja sama membangun networking lagi, sehingga kasus memang momentum ini sudah bagus sekali. Di satu sisi memang ini suatu musibah, tetapi justru ini menunjukkan bahwa dibutuhkan, bukan hanya mengandalkan kepada petugas, tetapi juga mengandalkan masyarakat untuk merespon bila terjadi sesuatu di lapangan yang tidak terduga. Bayangkan orang seger buger begitu, atlet yang pasti sangat terlatih, mendadak jatuh di lapangan, ini kan sangat ironis, dan pada saat jatuh tertelungkup dan sekian mungkin menit kali ya, 1-2 menit mungkin, itu sama sekali tidak ada yang menolong, tidak ada yang mencoba menghampiri. Itu saya juga sangat heran apa yang terjadi di situ, semuanya terbengong, tidak ada yang berusaha menolong atau membalikan, meraba. Itu memalukan sekali sebetulnya, tapi itu yang terjadi, yang mestinya kita angkat. Baik, saya kira makin terasa keberadaan kebutuhan Kreki, dan tentunya Kreki pun tidak bisa sendiri. Kita selalu mengatakan bahwa kita mengajak organisasi lain yuk bergandengan tangan. Tidak eranya lagi kita hanya berjalan sendiri-sendiri dengan bendera sendiri-sendiri, tapi berjalan bersama-sama dengan benderanya bersama-sama, sehingga ya seperti sapu lidi lah ya, makin banyak yang diikat maka akan makin kuat, makin bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Untuk bencana masih ada lagi mungkin? Satu kita diskusi lagi. Silakan Pak Muji. Nanti Pak Roni. Pak Roni silakan. Saya kebenaran aktif juga di Asosiasi Operator Wisata Arung Jeram Indonesia. Kami insya Allah akan mengadakan Sarasehan Simposium itu pada kegiatannya pada bulan November. Nah, salah satu mata kegiatannya saya memasukkan pelatihan BHD Pak Pri. Kira-kira bisa Pak, bisa samakan dengan Kreki Pak Pri ya? Bisa sekali. Ya. Nanti terutama materi tenggelam harus diperkuat kalau di situ. Bisa yang materi BHD, materi orang tenggelam, dan itu harus diperkuat. Ya. Silakan Pak, nanti disampaikan aja suratnya dengan proposalnya, bagaimana bentuk kerjasama, dan strategi kita bisa rapat secara khusus. Iya Pak Pri, makasih Pak Pri. Lokasinya di mana acaranya Pak? Acaranya di Kecamatan Cikidang, di Kabupaten Sukabumi. Pesertanya berapa kilometer sebelum Pelabuhan Ratu, itulah di atas, di lokasi base campnya Caldera. Oke. Berapa orang pesertanya itu? Rencananya sekitar 50-an. Ya, makanya nanti kalau mau sih sekaligus memang betul-betul pelatihan, kalau ada waktunya alokasi betul pelatihan supaya nggak nanggung Pak. Jadi sebelum acara itu seminggu sebelumnya misalnya daring untuk diberikan teori, sehingga pada waktu hari hanya tinggal praktek 4 jam yang kita butuhkan, 3 jam lah paling nggak jelek-jeleknya. Ada waktunya nggak untuk itu? Kalau bisa sih memang dialokasikan supaya betul-betul tidak sekedar mendengar seorang ceramah, tapi praktek Pak. Ya, rencana saya ada prakteknya karena saya plotting waktunya 1 hari Pak. Ya. Itu insya Allah mulai 19, 20, 21 November. Tanggal 20-nya itu yang rencana saya, ya 1 hari itu kegiatannya. Ya. Tadi kalau bisa waktunya bisa tercover untuk. Kalau bisa ada daring seminggu sebelumnya. Nah, untuk para peserta ya hapus-hapusnya 5 hari lah supaya ada terlalu lama ya.
kasih Pak, itu lagi Pak. Izin Pak Pri, satu Terima lagi. kasih. Ya Bu Api. Kemarin meneruskan sih waktu itu pernah bicara, tapi mungkin lebih mereview aja. Pihak Ancol waktu itu kan tahun kemarin pernah minta untuk pelatihan, tapi terus kemudian saat ini kemarin dia bersedia menyiapkan tempat dan kerjasama dengan Kreki kalau ada mau event nasional atau internasional atau semacam perlombaan BHD, monggo. Jadi pihak Ancol sudah membuka diri terhadap Kreki, gitu aja. Terima kasih Pak. Boleh. Saya kembali lagi nih, ini udah bulan Agustus Pak Edi, jadi nggak nih acara Hari Relawan Internasional di Padang? Pak Adi, masih ada nggak Pak Adi ya? Ya Pak, ya Pak. Oh, mungkin belum Pak karena pemilihan gubernur Pak. Pemilihan gubernur ini. Jadi pada ini juga Pak belum dapat kepastian Pak Gubernur berteman dengan siapa, apakah yang lama masih dipakai. Ini masih ramai di Sumatera Barat saya lihat Pak. Jadi belum sempat ini Pak, maaf Pak. Baik, berarti tidak jadi di Padang. Ya Pak. Medan gimana Medan? Pak Suyat? Belum juga ya. Gubernurnya masih berebut juga ya. Iya. Ini komunikasi dengan ketua wilayah Pak. Ya kalau begitu alternatif di samping nanti saya akan menjajaki dari Kemenkes bagaimana, dan cadangan Ancol nih Bu Api. Kita harus jauh-jauh nih, saya juga baru diingatkan nih, harusnya kalau itu Desember kita per 1 Agustus ini panitia sudah mulai aktif supaya jauh-jauh. Jadi alternatif kalau memang tidak ada kota lain, kita adakan di acara itu di Ancol Bu Api ya, coba dijajakin ya. Halo Bu Api. Siap Pak. Nanti tinggal momennya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu aja yang mesti dipikirin supaya lebih meriah dan gaungnya kemana-mana. Ya, tapi juga kita mesti tahu tuh biaya apa saja yang bisa dibebaskan di sana, kontribusi apa yang bisa kita dapat selain hanya selain sekedar biaya masuk, apalagi yang bisa kita dapat fasilitasi. Iya, baik Pak. Nanti saya coba jajakin. Mudah-mudahan dalam seminggu ini udah ada jawabannya. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Lanjut, Adit, yang tadi bidang-bidang yang belum mana lagi udah semua. Baik Pak, sebentar Pak. Ya, selanjutnya plan emergency ini yang Pak Wahyu ini yang di DSM, ada Pak Handrian, ada Pak Dr. Ugi, Rina, Leni, Wahyu, Aprianto, Ju, nggak kenal semua ya, nggak kelihatannya nggak ada yang aktif semuanya. Ya ini yang terkait dengan pelayanan ambulan tadi, memang Pak Wahyu yang di DSM sedang memang membenahi manajemennya, termasuk saya dengar rumah sakitnya ketika Puskesmas sekarang malah udah nggak operasional tuh, sedemikian beratnya, sehingga ambulan kita ini yang sudah memantau Adit, ambulan kita 5 ambulan terbengkalai di area parkir di sana, yang kita khawatirkan jadi di situ kalau nggak segera kita perbaiki, segera kita akan perbaiki. Baik Bapak Ibu sekalian, habis ya Adit? Masih ada? Masih ada Pak. Mana? Oh udah Pak, udah untuk ini sudah selesai Pak. Habis ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa kegiatan kita, dan silakan kalau ada masukan-masukan, usulan-usulan